Perkenalkan, nama saya Heriana Tamba, saya dari kelas 12 MIA 5. Di sini saya akan membacakan biografi Presiden B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia dengan masa jabatan sangat singkat. B.J. Habibie merupakan putra Indonesia yang dikenal dengan julukan Mr. Crack karena mengeluarkan teori di bidang pesawat. B.J. Habibie adalah orang yang jenius di bidang teknologi, bahkan ia sempat bekerja di Jerman dan dihormati banyak orang. Meski demikian, ia tidak melupakan Indonesia sehingga kembali ke tanah air pada 1973 untuk membantu mengembangkan teknologi. Hasilnya, B.J. Habibie berhasil membantu menerbangkan pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatotkaca pada 1955. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jail Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Ia berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Saat itu ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Namun ketika berusia 13 tahun atau pada 1949, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Hal itu dilakukan oleh Ibunda Habibie supaya anaknya bisa melanjutkan pendidikannya di Bandung, Jawa Barat. Pendidikan B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di Government Middle Level School, Bandung pada 1950. Di sekolah tingkat SMA tersebut, Habibie sangatlah menonjol, terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Tak heran, Habibie saat itu menjadi sosok favorit di sekolah. Habibie tamat SMA pada 1954. Setelah itu, ia kemudian masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi untuk penerbangan di Jerman, tepatnya di Rheinische Westdeutsche Technische Hochschule pada 1960. Habibie mendapat gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun besar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Teruk Kemal. Pada 1965, dia meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat Summa Cum Laude di Rheinische Westdeutsche Technische Hochschule, Jerman. Messerschmitt Bölkow Blohm merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviasi atau penerbangan. Berkat kejeniusannya, Habibie menjadi orang yang dihormati di Jerman. Bahkan ia dijuluki Mr. Crack karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global. Habibie pun menjadi nama teorema di bidang termodinamika. Adapun teorema Habibie atau Crack propagation, teori membahas terkait persoalan banyaknya kecelakaan pesawat terbang. Teori yang dikemukakan Habibie ini memberikan formulasi perhitungan untuk menemukan potensi rekahan pada kerangka badan pesawat. Setelah menorehkan hasil yang sangat bagus di Jerman, Habibie kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1973. Habibie kembali ke Indonesia demi memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Lalu pada 1978, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Pada 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu. Krisis tersebut memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998. Setelah itu, B.J. Habibie yang menjadi Wakil Presiden kemudian diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Presiden Habibie menjabat Presiden Indonesia hanya 1,5 tahun. Ia lengser pada November 1999. Meski singkat, era pemerintah Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Habibie kemudian memberikan kebebasan pers yang sempat
dibungkam hingga diberedel selama masa Orde Baru. Ia juga melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia atau BI dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Setelah lengser dari jabatan Presiden Indonesia, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Habibie kembali ke tanah air. Ia ditunjuk sebagai penasihat Presiden untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Adapun penguasaannya dilakukan melalui organisasi yang ia dirikan, yakni Habibie Center. Habibie menetap di Indonesia hingga ia meninggal dunia pada 11 September 2019. Hal yang dapat diteladani dari B.J. Habibie adalah pekerja keras dan disiplin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan kalimat bahwa segala keberhasilan yang didapatkan karena sikapnya yang disiplin dan bekerja keras. Dengan demikian, sikap tersebut dapat dijalani oleh kita. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk yang mendengar. Terima kasih.